Kenapa kita harus sabar? Karena dengan sabar penderitaan akan berkurang, beban akan menjadi ringan, kan begitu ya? Karena itu kan ilmu. Jadi orang bisa sabar dengan ilmu. Tanpa ilmu orang nggak bisa sabar. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u baina as-samawati wal ardh. Subhanallah, alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi, masya Allah, itu kan, memenuhi antara langit dan bumi, ya. Apalagi kalau diucapkan berkali-kali, ya kan? Karena sebenarnya ada doa singkat. Karena mengucapkan alhamdulillah sendiri sebenarnya di dalamnya ada doa, betul nggak? Jadi kalau kita ingin doa singkat, alhamdulillah, 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 itu sudah termasuk doa. Insya Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya ditambah, ya kan? Penyakitnya disembuhkan, kan begitu. Kenapa? Karena alhamdulillah itu kan apa? Ungkapan dari syukur kan? Sementara kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku kepada. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah nikmatnya ditambah. Kenapa? Di dalamnya terkandung doa apa? Syukur. Karena Allah berjanji bahwa ketika kita bersyukur, la azidannakum, sungguh aku tambah nikmatku, gitu. Maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Jangan dianggap sepele. Ini ilmu dari Rasulullah begitu ya. Berikutnya wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Insyaallah cahaya yang akan menyinari hati kita, cahaya yang akan menyinari pikiran kita, dan cahaya akan menyinari kehidupan kita. Makanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi di antara kekuatan orang yang salat dan salatnya khusyuk adalah bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, terutama adalah perbuatan dosa besar. Orang yang rajin sholat 5 waktu, apalagi sholat nawafil, kan nggak mungkin. Misalnya tiba-tiba malam hari pergi ke diskotik, gitu. Masa ke diskotik baru sholat isya tadi? Pak Haji begitu ya Pak Haji ya? Baru sholat isya baru, kan nggak mungkin. Daripada ke diskotik, ya kan? Di rumah ada istri, betul nggak? Ya. Kalau masih kurang boleh nambah, boleh nggak? Boleh kan ya? Jadi sebenarnya Allah memberikan solusi, tidak ada alasan untuk melakukan itu sebenarnya, itu kan. Ketika ada orang pergi ke sana itu karena tekanan-tekanan syahwat itu, tekanan syahwat, ya, betul nggak? Ditekan sama syahwat nggak kuat. Akhirnya ya sami'na wa ata'na. Terhadap sahabat sami'na wa ata'na, tapi dikentongi, diadani ora teka. Gimana ya? Dikentongi, diadani ora teka. Tapi kalau yang ngomong syahwat, ayolah saya kepengen itu, ayolah. Betul nggak? Ada yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena di antara sebabnya dia itu jarang melakukan sholat atau tidak melakukan sholat, akhirnya gampang dirayu sama syahwat. Sudah begitu setannya jadi provokator. Udah nggak apa-apa, masih muda, gitu kan. Tobatnya nanti kalau sudah tua, gitu kan. Ya, kan akan dirayu. Nabi Adam ya dirayu sama iblis, betul nggak? Dirayu, kita akan dirayu. Ya, rayuannya beda, rayuan terhadap ustadz dengan orang biasa itu beda, gitu kan, betul nggak? Pasti akan dirayu supaya amal-amal kita itu menjadi tidak berpahala, gitu. Ustadz juga digoda setan. Tuh kalau nggak ada kamu itu orang sekampung itu nggak dapat hidayah, ya gitu ya. Ya kan? Bisa aja ustadz, kiai, ulama itu juga digoda. Ya, masing-masing kita harus berjuang untuk mempertahankan amal kita supaya tetap ya ikhlas diterima oleh Allah SWT. Sebab bisa jadi gitu, ustadz itu bisa ria, ya kan? Kiai juga bisa ria. Makanya kadang-kadang ya kita harus banyak istighfar lah, banyak istighfar kepada Allah SWT. Termasuk saya sendiri kadang-kadang astagfirullahaladzim, jangan-jangan tadi saya ria, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya menyampaikan sesuatu tentang diri kita misalnya. Kadang-kadang itu dalam hati kadang-kadang semacam ada bisikan, itu kamu tadi ngomong apa?
Alhamdulillah, mungkin itu bisikan setan ya, bukan bisikan malaikat, bukan bisikan setan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Jadi orang ketika sedekah dan dia rutin dalam bersedekah itu bukti. Terutama sedekah yang wajib, zakat itu adalah bukti. Bukti apa sih? Bukti keimanan kepada Allah, ya kan? Bukti apa sih? Bukti bahwa dia ikhlas kepada Allah. Bukti apa sih? Bukti akan kesabarannya di dalam berislam. Ya kan? Bukti bahwa dia itu tidak pelit, ya enggak? Bukti akan kedermawanan. Bukti bahwa dia beriman. Karena setiap orang beriman sejak zaman sahabat itu selalu ingin bersedekah, walaupun hanya separohnya kurma dibelah jadi 2 gitu kan. Makan nih berdua gitu kan. Walaupun bisyikil tamar, dengan separuh kurma. Semua ingin bersedekah. Kalau ada keinginan kita untuk bersedekah, walaupun kita dalam keterbatasan atau kita nggak punya yang kita bisa sedekahkan, kecuali dengan senyuman, ya kan? Kecuali dengan doa, itu sudah lumayan. Itu juga sedekah, betul nggak? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi banyak senyum. Konon banyak senyum itu bisa membuat badan sehat. Itu diantara manfaat dari banyak bersedekah, betul nggak? Senyum. Makanya di kaca senyum sendiri juga nggak apa-apa. Karena katanya nambah kesehatan. Orang katanya bisa hipertensi juga akan berkurang itu kalau banyak senyum itu. Wasabru dia'un, sabar itu adalah sinar, dia. Kalau nur itu cahaya, dia sinar. Seperti sinar matahari gitu kan ya. Sinar punya sifat apa? Bikin anget atau mempunyai sifat membakar. Sinar. Kenapa? Nah, karena memang kalau orang bersabar itu kondisinya jadi anget gitu kan. Nah, beda dengan orang dalam kondisi yang biasa. Wasabru dia, dan sabar itu merupakan dia sinar yang membuat roh kita jadi anget, betul nggak? Membuat roh kita jadi ada energi dengan sabar itu ya. Wal Quran hujjah laka aw alaika, tadi sudah sampaikan, kullun nasi lahu, setiap manusia itu beramal, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Berikutnya, terus hidayatul hadis, petunjuk hadis, fadlul thaharah fil Islam hatta kanat nisfal iman. Keutamaan thaharah dalam Islam sampai dia menjadi separuhnya iman. Itu thaharah. Jadi thaharah, at-tahuru itu kan bukan hanya wudu ya. At-tahara itu kan berarti bersuci. Bersuci. Sehingga orang yang selalu bersuci, insya Allah akan lebih terpelihara keislamannya. Ya, kalau kita selalu dalam keadaan suci, apalagi ketika bersuci sambil berzikir kepada Allah. Ketika berzikir kepada Allah, roh kita akan menjadi kuat. Ya. Kenapa? Ya karena kalau orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika orang itu tidur saja, setiap orang yang tidur itu akan diikat oleh setan kan? Betul? Dengan 3 ikatan kan di tengkuknya. Betul nggak? Kan setiap orang tidur akan diikat oleh setan. Apalagi tidurnya nggak baca doa, diikat itu dengan 3 ikatan. Ketika bangun kemudian mengucapkan alhamdulillah, lepas ikatan yang pertama. Ketika berwudu, lepas ikatan yang kedua. Ketika berzikir kepada Allah dan sholat, ketika sholat, maka lepas ikatan yang ketiga. Pada saat itu kita menjadi orang yang bebas, betul nggak? Menjadi orang yang bebas. Makanya wajar kalau orang itu kadang, masya Allah, ada yang diajak kebaikan susah banget. Ada yang begitu Pak, susah banget. Susahnya minta ampun. Ya. Dia belum sholat, belum mau sholat, diajak untuk sholat nggak mau sholat. Ada yang orang tipenya begitu, bersyukur kita. Orang yang ringan, begitu ada suara adzan kita langsung datang ke masjid bersyukur. Karena ada orang-orang yang dikentongi diadzani orang teka. Ada yang begitu, susah banget. Saya juga melihat model orang begitu, orang dekat padahal sering ketemu gitu kan, sering ketemu. Tapi sampai
Kalau saya yang nasihatin takut malu. Saya lewat orang lain kan, yang setara gitu kan. Tolong diajak sholat, diajarin. Ternyata Ustadz Islamnya nol banget. Islamnya nol banget Pak. Sampai ngomong Allah aja mungkin nggak begitu kenal gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang seperti itu gitu. Susah diajak. Saya bilang banyak doain aja. Kayaknya kalau kita hanya dengan kita susah doakan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan supaya dia dapat hidayah gitu kan. Ya kan mendoakan orang bagus ya, dapat hidayah kan bagus. Dan itu bagian dari sedekah kan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tadi juga menjelaskan tentang bayanu fadli dzikrillah wa uzmati ajrihi, menjelaskan keutamaan zikir kepada Allah dan keagungan pahala zikir. Ya kan tadi zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Itu menunjukkan keutamaan zikir dan betapa zikir alhamdulillah subhanallah itu memiliki pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita menyepelekan. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan amal yang ma'ruf walaupun hanya sekedar tersenyum di hadapan saudaramu. Walaupun hanya tersenyum ya di hadapan saudaramu. Biwajhin taliq. Itu pahala dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada waktu-waktu luang, lebih baik kita manfaatkan untuk lebih banyak membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak, apalagi lagi naik kendaraan sendirian sambil nyupir, sambil naik motor, kan enak. Pakai helm cakil lebih enak lagi tuh. Sekeras-kerasnya nggak ada yang dengar. Ya kan, nikmat sekali subhanallah. Di perjalanan kita dapat pahala banyak dari zikir-zikir kita, betul nggak? Jadi untuk dapat pahala banyak tidak harus pakai fulus, ya kan? Katanya laisal fulus mampus. Kalau nggak ada fulus mampus lah kita. Padahal kita bisa beramal dengan yang lainnya. Kita tenang aja, nggak punya duit ada yang sedekah yang lain, kan begitu. Kita bisa mensiasati. As-sholatu tudhi'u li sahibiha tariqal haq fid dunya wa sirata fil akhirah. Salat itu menyinari sahabatnya kepada jalan kebenaran di dunia dan jalan di akhirat. Ya. Jadi insyaallah dengan salat nanti jalan kita akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Ya mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan membimbing hatinya, akan dibimbing. Makanya setiap hari kan kita juga dengan sholat ada doa yang berulang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya enggak? Dalam sholat ada doa yang istimewa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena memang petunjuk kita butuh kepada petunjuk Allah itu setahun sekali atau setiap hari atau setiap waktu. Setiap waktu. Ya, orang cari buah-buahan aja, ya Allah mana sih yang busuk dan yang seger, ini beri alpukat. Bismillah ya Allah yang mana, yang mubarak, yang berkah di mana, kan begitu ya. Milih nggak kalau beli alpukat, milih atau biarkan aja? Pasti milih, beli alpukat aja milih, butuh petunjuk ya, betul. Apalagi milih istri, betul nggak? Milih calon mantu, butuh petunjuk juga, ya kan? Milih pekerjaan, butuh petunjuk juga, gitu kan. Sendal aja milih. Mana yang kira-kira bagus, pas, dipilih kan ketika beli sendal. Itu perkara-perkara yang kecil aja kita perlu milih dan kadang-kadang bingung. Mau beli motor apalagi lebih bingung lagi. Ini mau motor Beat atau motor Vario atau motor, kan milih ya. Enak semua ini, metek semua. Mana yang paling enak gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang bingung kan? Kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Betul nggak? Betul. Apalagi calon mantu ini yang mana ya? Pada datang ke rumah ini bagus-bagus semua nih. Gimana tuh? Mana yang mau diterima ini jadi mantunya gitu. Kita butuh hidayah Allah dalam setiap waktu, setiap saat. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan kebingungan ketika kita memilih sesuatu. Yang repot adalah bingung. Sholat
atau meninggalkan sholat gitu kan. Kadang ada orang yang lebih memilih meninggalkan sholat. Kan setannya ngasih bisikan, nggak apa-apa, kamu itu nggak sholat nggak apa-apa, kamu kan dalam perjalanan, musafir, celanamu kena pipis juga itu kan. Jadi ada alasan nggak sholat. Betul nggak? Nah, itu setan, karena begitu kan, akhirnya nggak sholat. Saya pernah dalam perjalanan dengan teman, saya ajak sholat, Ustaz ini najis, itu alasannya najis gitu kan. Kirain dia mau sholat nanti setelah sampai di kamar hotel atau apa gitu. Alasannya najis. Mungkin setelah itu juga setan bisikin nggak apa-apa gitu kan. Karena Pak keterbatasan ilmu juga, nggak mau ngaji masalahnya, ya kan? Akhirnya udah ngikutin apa kata setan. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, jadi bayanu fadli sabr, menjelaskan keutamaan sabar. Fahuwa amrun mahmud, dia adalah perkara yang terpuji. Yudi'u lil abdi indama tashtaddu bil kubrat, ya. Dia adalah perkara yang terpuji yang akan menyinari bagi seorang hamba ketika kesulitan-kesulitan itu semakin mendera, ya. Maksudnya apa? Ketika ya musibah, ya kan, kesulitan itu semakin istada, semakin sangat atau semakin mendera gitu kan. Akan menyinari. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah. Orang sabar itu kan berarti karena iman, ya. Sabar kan karena iman. Iman itu berarti kan karena nyambung dengan Allah, yakin kepada Allah. Kenapa sabar? Karena dia sudah memahami tentang ilmu sabri. Ilmu sabar, kan sabar ada ilmunya, betul nggak? Segalanya ada ilmunya. Kenapa sabar? Ya, habis ngaji sih sudah membahas bab sabar, akhirnya ternyata bisa lebih sabar dibandingkan sebelum mengetahui ilmunya, betul nggak? Kenapa kita harus sabar? Karena kita mengenal akhirat. Kenapa kita harus sabar? Karena kita tahu pahalanya. Kenapa harus sabar? Kita yakin Allah bersama kita, orang yang sabar. Karena ilmu. Kenapa kita harus sabar? Karena dengan sabar penderitaan akan berkurang. Beban akan menjadi ringan, kan begitu ya? Karena itu kan ilmu. Jadi orang bisa sabar dengan ilmu. Tanpa ilmu orang nggak bisa sabar.